Sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang. Kasus dugaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali menjadi sorotan publik. Kubu Roy Suryo secara resmi mendesak kepolisian untuk menghentikan penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, SP3. Desakan tersebut disampaikan melalui tim kuasa hukum Roy Suryo yang mengirimkan surat kepada Inspektur Pengawasan Umum, Irwasum, Polri. Dalam surat itu, pihaknya meminta agar seluruh perkara yang berkaitan dengan laporan dugaan fitnah ijazah dihentikan secara menyeluruh. Kuasa hukum Roy Suryo beralasan bahwa dalam laporan yang sama, terdapat pihak lain yang telah lebih dulu mendapatkan penghentian perkara. Karena itu, mereka menilai seharusnya prinsip yang sama juga berlaku terhadap Roy Suryo dan pihak lainnya yang terlibat dalam laporan tersebut. Meski demikian, kubu Roy Suryo disebut tidak mengajukan mekanisme restoratif justice sebagai dasar penghentian perkara. Mereka menegaskan bahwa permohonan SP3 diajukan berdasarkan pertimbangan hukum dan asas keadilan, bukan melalui jalur perdamaian. Di sisi lain, langkah tersebut menuai beragam tanggapan dari publik dan pengamat hukum. Sebagian menilai penghentian perkara harus dilakukan secara objektif dan transparan, sementara yang lain menilai proses hukum sebaiknya tetap berjalan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan keputusan final terkait permintaan SP3 tersebut. Publik pun menanti langkah selanjutnya dalam kasus yang telah menjadi perhatian nasional ini. Karena kami mendapatkan ilham dari dua ahli kami kemarin, Profesor Din Samsudin dan Komjen Pol Purnawiran Ugroseno. Ugroseno mengatakan bahwa dengan dicabutnya laporan polisi terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, seharusnya satu laporan yang bandel gitu, gugur semuanya. Karena ini dalam satu LP, satu nomor. Jadi kalau dicabut satu, cabut semua. Itu yang dikatakan Ugroseno. Kalau Din Samsudin sebagai seorang peneliti, seorang pakar, seorang ahli mengatakan ya harusnya diselesaikan dulu kasus ijazah palsunya ini, apakah memang ijazahnya palsu atau tidak. Dan itulah metode ilmiah kan, sebelum kemudian bergerak kepada pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian dan lain sebagainya yang sesungguhnya akan bergantung pada bagaimana ijazah yang diklaim sebagai asli itu. Kalau memang asli ada konsekuensi, tapi kalau palsu bagaimana?